Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa'adzim wa tarham ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa UB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hafidhakumullah taala wa ra'ahum wa mata'ana Allahu fi tuli hayatihim ma'as sihatin wal afiyatin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat umur, sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita yang mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat dan waktu luang harus kita patut syukuri, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, ni'matanu maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhati wal afiyah, yaitu bahwa dua nikmat yang terkadang Allah atau umat Muhammad melalaikan atas nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, dalam kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat. Semoga semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca nantinya kelak di yaumil qiyamah kita semuanya mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jemaah hafidhakumullah, bangsa kita, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku agama. Oleh karena itu 77 tahun Indonesia merdeka, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah karena kemerdekaan yang diraih oleh para pendahulu kita dengan tetesan darah, dengan perjuangan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus bisa merawat kemerdekaan, harus bisa merawat kebinekaan. Hadirin para pemirsa UB TV hafidhakumullah, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa memberikan prestasi yang terbaik untuk bangsa kita. Tidak boleh terpengaruh oleh cacian, makian, bahkan sampai menebar ujaran kebencian. Di era digital seperti saat ini, sudah sepantasnya kita senantiasa merawat kebinekaan. Karena apa? Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita nanti akan dihadapkan dengan era Indonesia Emas 2045, yaitu 23 tahun dari sekarang. Indonesia 100 tahun umurnya.
Bagaimana kita mempersiapkan generasi penerus bangsa? Sebagaimana dijelaskan bahwa subbanul yaum rijalul ghad. Generasi pemuda saat ini leader yang akan datang. Maka karena itu, marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara saling bekerja sama, bersinergis sebagai komponen bangsa. Salah satu pilar Indonesia Emas 100 tahun kemerdekaan Indonesia di 2045 nanti, salah satu pilarnya adalah meningkatkan ketahanan nasional. Karena itu perlu adanya komunikasi bersama, peningkatan daya saing yang tinggi, berbuat yang terbaik untuk bangsa. Hadirin para jemaah pemirsa UB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita simak dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya adalah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu ikut langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Para pemirsa UB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Islam, yaitu kita harus mengacu bahwa Islam adalah yang berarti damai atau berselamat. Arti kurang lebih berbunyi, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan secara damai. Islam tidak boleh dianggap oleh orang luar menjadi agama yang suka tentang kekerasan. Bahkan sebaliknya, Islam menyebarkan kedamaian. Karena Rasulullah SAW sebagai idola kita, role model kita, mengajarkan kepada kita seperti apapun kita umatnya yang telah diakui dalam Al-Quran, kuntum khaira ummati, bahwa kalian adalah sebaik-baik umat. Menjadilah umat yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, bagi orang lain. Khairukum man ta'alama khairukum anfa'uhum finnas. Hadirin para pemirsa UB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kami sebagai prajurit TNI Angkatan Darat mengajak kepada generasi muda penerus bangsa untuk senantiasa berbuat yang terbaik sesuai dengan profesi dan bidang masing-masing. Dengan tatkala seorang mendeklarasikan diri untuk memeluk Islam, maka dia harus siap dengan konsekuensi keislamannya, yaitu menciptakan kedamaian dan keselamatan bagi sekitarnya. Damai dalam pengertian kewajiban bersama yang harus dijalankan umat Islam. Selamat dalam pengertian orang lain sama muslim, bahkan yang bukan muslim. Bukankah Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, al-muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah muslim, orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadirin para pemirsa UB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ke depan di era digital seperti saat ini, pemirsa UB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa manusia terkadang tertipu bahkan lalai mensyukuri dua nikmat. Yang pertama adalah nikmatanun mabunun fihima katsirum minan nas.
nikmat yang terkadang manusia lalai untuk mensyukuri nikmat itu. Di antaranya yang pertama, as-sihhatu wal faraghu, nikmat sehat dan nikmat sempat. Terkadang kita diberikan sehat oleh Allah, cuman kita jarang untuk mensyukuri nikmat itu, bahkan sering mengeluh daripada bersyukur atas nikmat sehat. Kalau kita lihat masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, belum bisa melaksanakan aktivitas, tidak bisa bekerja karena kesehatannya. Mungkin saat ini mereka ada di rumah sakit atau di tempat yang lain. Kemudian yang kedua, wal faragh, nikmat sempat. Ada waktunya sempat, ada waktunya luang, tapi kesehatan fisiknya tidak bisa mendukung untuk melaksanakan aktivitas. Oleh karena itu, para pemirsa UB TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat memberikan atensi tentang rasa syukur ini, yang sering kita dengar ayat-ayat tersebut, cuma terkadang jarang untuk mengaplikasikan tentang isi kandungan ayat tersebut. Wa itta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya Tuhanmu menyeru, la in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka la in syakartum la azidannakum, akan ditambah nikmat tersebut. Tapi pemirsa, sebaliknya, barang siapa yang banyak sambat, banyak mengeluh, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, banyak mengeluh dan tidak banyak bersyukur kepada Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Hadirin pemirsa UB TV yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita membuka kembali jati diri kita sebagai anak bangsa, hidup di Indonesia. Kita bekerja di Indonesia, belajar di Indonesia, minum, makan dari tanah air Indonesia. Hendaknya jadikan hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Kita kembali setelah break berikut ini. Hadirin pemirsa UB TV yang dirahmati Allah, kita hidup di Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, harus mengedepankan sikap moderat. Apa Islam moderat itu? Islam yang tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Kita sering mendengar, masih kerap mendengar ungkapan-ungkapan bernada hasutan, menyalahkan, menganggap diri kita paling benar. Kita harus mengedepankan ukhuwah Islamiyah, toleransi, persaudaraan antar sesama umat Islam, bahkan didasari ukhuwah basariyah, yaitu toleransi, persaudaraan sama manusia, dan ukhuwah watoniyah, saudara sebangsa dan setanah air. Di era digital seperti saat ini, sebagai generasi bangsa, kita harus bisa memilah dan memilih, atau bisa mensaring sebelum di-share, bagaimana berita itu tidak menimbulkan hoak, tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Pandangan Islam sering kita mendengar melontarkan dari pihak-pihak yang berlabel kafir,
munafik dan sesat. Yang tentu dalam pandangan Islam, kata-kata itu tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga bermuatan negatif, bahkan provokatif. Hadirin para pemirsa UB TV yang dirahmati Allah, sejarah sudah membuktikan terjadinya perang saudara akibat label-label tadi. Istilah munafik atau kafir seringkali dijadikan klaim dan wilayah hitam putih sekaligus pembenaran. Ini yang tidak boleh kita terima dalam konteks berbangsa dan bertanah air di Indonesia. Kita ketahui bersama, Indonesia keragaman suku, budaya, dan di dalamnya begitu juga ada agama. Agama yang lebih membahayakan, label-label itu tidak saja dilontarkan kepada yang tidak seideologi dengan dia. Inilah yang menjadi salah satu bintik perpecahan, kebencian, kekerasan, dan perseteruan antar saudara. Kita melihat sejarah masa lalu, mudah dihasut, mudah diprovokasi, tidak tabayyun, tidak melihat isi berita tersebut, sehingga perseteruan antar saudara sekaligus perusak kerukunan intern dan antar umat beragama. Karena itu pemirsa UB TV yang dirahmati Allah, acap kali kita terdengar orang yang mengesankan Islam sebagai agama yang keras, agama perang, agama yang anti perdamaian. Padahal semua itu hanya ulah segelintir oknum orang yang mengatasnamakan Islam. Wajah Islam ingin dicoreng dan merusak wajah Islam yang ramah dan toleran, baik terhadap sesama seagama maupun yang berlainan agama. Bukankah kita mengenal ukhuwah Islamiyah, sebuah keniscayaan persaudaraan seluruh lapisan masyarakat Islam, sekaligus landasan persaudaraan kebangsaan, ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan kemanusiaan, ukhuwah basyariyah. Banyak ayat dan hadis yang menyatakan tentang perdamaian. Bahkan nama Islam itu sendiri sejatinya berarti damai atau selamat dan kepasrahan. Pemirsa UB TV hafidhakumullah, karena itu hendaknya kita sama-sama berkolaborasi bersama menuju Indonesia Emas 2045. 23 tahun kita siapkan mental dari sekarang, mental daya saing yang tinggi. Teruslah berbuat baik dan tanpa merasa baik. Berbuat baik disertai hati yang tulus dan ikhlas. Real action harus kita tunjukkan ke masyarakat. Apapun profesi kita saat ini, apapun bidang kita saat ini, dimanapun kita berada, hendaknya harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain dan bagi lingkungan sekitarnya. Sebagaimana TNI saat ini mengedepankan kemanunggalan TNI bersama rakyat. Menjelang 77 tahun hari ulang tahun TNI, tepatnya 5 Oktober 1445, terbentuklah TNI yang berlatar belakang dari BKR, kemudian menjadi TKR, kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia TRI, dan menjadi TNI Angkatan Darat bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan komponen bangsa yang lain, baik akademisi, pondok pesantren, para pejabat, dan semua anak bangsa bersatu padu untuk menuju Indonesia yang jaya, untuk menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia yang gemilang, Indonesia yang senantiasa menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena itu perlu adanya sinergis bersama antar semua anak bangsa. Jadilah terus belajar yang baik dan berbuat yang terbaik sesuai dengan bidang kita masing-masing. Bukankah kalau kita menebarkan kasih sayang, menebarkan keselamatan sesama umat Islam, sama antar anak bangsa di muka bumi ini,
Maka sebagaimana dalam kitab Nasoihul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi Banten, yang di pembukaannya dalam hadis tersebut dijelaskan atau tertulis, yaitu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayanglah atau berkasih sayanglah kalian terhadap yang di bumi, yarhamukum man fis samai, maka yang di langit juga akan berkasih sayang terhadap kalian yang di bumi. Hadirin para pemirsa UBTV dimanapun berada, kita sebagai anak bangsa dan juga masyarakat yang hidup di era milenial, hidup di era digital seperti saat ini, harus bisa peka, harus bisa peduli terhadap lingkungan dan sekitarnya. Karena kalau hanya mengandalkan kita berhubungan dengan Allah, dzikir kita bagus, ibadah kita bagus, hablum minallahnya bagus, maka harus dibarengi dengan hablum minannas, yaitu berbuat baik terhadap sesama. Karena hubungan yang baik akan melahirkan kasih sayang yang bersama. Karena itu persatuan dan kesatuan, kerjasama yang solid, kompak harus dilahirkan dari generasi-generasi milenial saat ini. Kita akan kembali setelah break berikut ini. Pemirsa UBTV yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya adalah bahwa kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dengan demikian, tatkala sewaktu-waktu muncul konflik atau perselisihan di tengah masyarakat, maka umat Islam yang penuh dengan kedamaian sudah harusnya bersikap arif, mengambil jalan yang damai, menempuh cara-cara yang humanis, bukan jalan kekerasan dan keributan, apalagi mengatasnamakan agama. Ini tidak boleh. Karena Islam adalah agama yang cinta damai. Islam sebagai rahmat bagi alam semesta harus menjadi role model, harus bisa menjadi contoh bagi sekelilingnya. Sebab kalau hanya kekerasan yang dikedepankan, mengedepankan ego personal, maka hanya akan melahirkan kekerasan baru. Jalan damai yang ditempuh harus menjadi tradisi bersama dalam menyelesaikan permasalahan apapun di tengah bangsa ini. Kita tentu tidak mengharapkan insiden atau konflik-konflik terjadi, dan memang beginilah seharusnya umat Islam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, merawat kebinekaan, berbeda dalam kebersamaan, bersama dalam perbedaan. Sudah saatnya umat Islam menyadari bahwa kesatuan dan kedamaianlah yang menjadikan kita kuat. Kesatuan, perdamaian menjadi kita kuat, bukan perselisihan, bukan pula saling tuduh, saling menyalahkan yang tiada akhir. Bukankah sebagai alasan untuk pecahnya konflik? Oleh sebab itu, hadirin para jemaah pemirsa UBTV dimanapun berada,
Marilah kita pertebal keimanan kita, tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sabar, perbanyak syukur. Ketika kita mendapat nikmat Allah, maka harus kita memunculkan rasa syukur biqauli alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Bersyukurlah kepada Allah dalam kondisi apapun. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah, maka munculkan sifat sabar. Bagaimana supaya kita bisa sabar? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaknya minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Hadirin pemirsa UB TV yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentengi diri kita dengan ketakwaan, sebab tantangan zaman semakin berat ke depannya. Di samping kita harus terus memperbaikinya. Kita perbarui, upgrade iman kita dengan cara kita memperbanyak membaca tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak berselawat kepada Rasulullah, terutama di penghujung bulan Safar ini menjelang bulan Maulid. Mari kita perbanyak membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan selawat yang istiqomah kita baca, kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang dekat denganku di hari kiamat kelak, kata Rasul, yaitu orang yang memperbanyak berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa kita, bangsa yang besar, bangsa Indonesia, senantiasa menjadi bangsa, negara menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita semuanya, apapun profesi kita saat ini, mudah-mudahan dijaga oleh Allah, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan petunjuk hidayah dari Allah untuk berbuat yang terbaik, untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Para pahlawan yang gugur mendahului kita semuanya, yang sering kita kenal banyak pahlawan yang mengorbankan harta, jiwa, raganya untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih spesifik, kita sering mendengar bahwa di TNI Angkatan Darat atau di TNI ada Panglima Besar Sudirman. Ketika pasca perang kemerdekaan, Panglima Sudirman jatuh sakit, tapi jiwanya, jiwa untuk tegaknya merah putih tidak surut. Pengorbanannya bahkan ditandu. Beliau mempunyai 3 jimat, mempunyai keistiqomahan yang mungkin bisa kita tiru. Kondisi sakit tapi mental juangnya Panglima Sudirman tetap membara. Yang pertama, Jenderal Besar Sudirman menjaga wudunya, dawamul wudu. Yang kedua, Panglima Jenderal Sudirman, apapun kondisi pada saat itu, beliau as-salatu fil awwali waktiha, salat di awal waktu. Kemudian yang ketiga, Panglima Besar Sudirman mempunyai jiwa pengabdian kepada nusa dan bangsa dan mengistiqomahkan selalu membaca wirid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu, para pemirsa UB TV yang dirahmati Allah, kita semuanya menginginkan Indonesia ini damai, Indonesia ini aman. Tugas kita semuanya sebagai generasi muda, sebagai anak bangsa, kita bekerja sama, kita perkokoh persatuan dan kesatuan, pegang erat, jangan sampai tercerai-berai. Kita jaga negara ini, kita jaga bangsa ini dari hal-hal yang memecah belahkan persatuan dan kesatuan di negara kita. Tugas dan PR kita bersama sebagai anak bangsa, kita harus bisa
menyajikan, khususnya di era digital seperti saat ini, menyajikan informasi yang aktual, bukan hoak, tapi real, nyata, dan tidak terpengaruh, terprovokasi oleh apapun berita yang ada. Karena itu, mari kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan, panjang umur barokah, warga sakinah mawaddah warahmah, dan kita semuanya diberikan kekuatan iman dan Islam untuk senantiasa berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.